Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Nursafaat. I'm from PBI 3. I will explain about ESP. The first, ESP now. The second, the development ESP journal. The third, the future of ESP. The fourth, ESP in Indonesia. The first, ESP now. There is currently no dominating movement in ESP as there was with register analysis, discourse and rhetorical analysis, skill-based approach, and learning-centered approach. Saat ini tidak ada gerakan yang mendominasi di ESP karena dengan analisis daftar, analisis wacana dan retoris, pendekatan berbasis keterampilan dan pendekatan pembelajaran terpusat. Seperti di cabang LT lainnya dan banyak kegiatan manusia lainnya, sekarang ada penerimaan banyak pendekatan yang berbeda dan kesediaan untuk mencampur berbagai jenis bahan dan metodologi. Ada kesepakatan luas bahwa ESP memiliki peranan dalam LT dan bahwa itu adalah gerakan yang meski tetap kuat dalam disiplin ilmu linguistik terapan ILT dan memiliki karakteristik khususnya sendiri. Sekarang juga dianjurkan oleh banyak penutur asli atau diajarkan oleh banyak penutur asli yang mampu memanfaatkan pengetahuan mereka tentang institusi tempat mereka bekerja dan gaya belajar dan preferensi siswa. Second, the development ESP journal since 1918 there has been a number journal ESP International Journal, ESP Asian Journal, and ESP Japan Journal. The existence of journal contributes to the history of English specific purpose in relation to the ESP journal. The research conducted by Martin Hewins 2002. Sejak 1980-an telah ada sejumlah jurnal dan jurnal seperti itu adalah jurnal internasional, jurnal ESP Asia dan Javan Journal. Keberadaan jurnal berkontribusi pada sejarah bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Sehubung dengan jurnal ESP, penelitian yang dilakukan oleh Martin Hewins 2002 dalam jurnal ESP akan dikutip di sini yang dilakukan dari 20 volume ESP jurnal dari tahun 1980 hingga 2001. Bidang-bidang yang akan dianalisis adalah asal geografis dari makalah dengan topik yang difokuskan. Berikut ini adalah hasil penelitian. Yang pertama, penulis dan asal geografis makalah. Gambar berikut menunjukkan negara asal makalah yang pada awalnya dipecah menjadi presentasi dari Amerika Serikat, Inggris, dan negara lainnya. Jelas bahwa telah ada peningkatan yang stabil dalam presentasi makalah yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris. Dalam volume 1-5 sekitar 40% berasal dari Amerika Serikat, 55% dari Inggris, dan negara lain memberikan sisa 35% atau lebih. Dalam blok terbaru, volume 16-20, presentasi untuk Amerika Serikat dan Inggris kira-kira berkurang setengahnya, masing-masing 19% dan 12%, dan kontribusi dari negara lain meningkat 2 kali lipat menjadi sekitar 70%. Yang kedua itu topik makalah. Untuk ikhtisar awal dari topik yang difokuskan pada ESP jurnal, makalah dibagi menjadi yang berurusan dengan ESP secara umum, termasuk makalah tentang misalnya evaluasi, buku tentang ESP, pelatihan guru ESP, dan budaya dan bahasa Inggris ESP for academic purpose atau disebut EAP, termasuk makalah bahasa Inggris untuk sains dan teknologi, dan English optional purpose. The third, the future of ESP. If the ESP community hopes to grow and flourish in the future,
It is vital that the community as a whole understand what ESP actually represents. Only then can you remember join with confidence and existence members carry on the practice which hope brought ESP to the position is what EFL teaching today. Jika komunitas ESP berharap untuk tumbuh dan berkembang di masa depan, sangat penting bahwa masyarakat secara keseluruhan memahami apa sebenarnya diwakili oleh ESP. Hanya dengan itu, anggota yang bergabung dengan percaya diri, anggota yang menjalankan praktik telah membawa ESP ke posisi yang dimilikinya. Dalam perkembangan itu, ada 5 yang berkembang pada saat future akan datang. Yang pertama itu internasional, tampaknya penelitian praktik ESP akan terus menyebar secara geografis dan tren pengajuan makalah saat ini. Yang kedua itu spesialis kontes yang lebih spesifik sedang dianalisis mencerminkan meningkatkan spesialisis kursus ESP. Yang ketiga itu pertumbuhan bahasa Inggris. Dalam saat ini perkembangannya itu adalah banyaknya pertumbuhan pesat kursus bahasa Inggris pada saat ini. Yang keempat itu pengaruh lanjutan dari analisis genre, analisis korps dan linguistik fungsional. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. The last ESP in Indonesia. In Indonesia, the demand of English language teaching has been increasing both in private sector and informal institutions such as state private universities. This demand has been generated by advances in commerce and industry, which require people to have adequate command of the language both spoken and written. In spite of the increasing demand for English language teaching, this situation has not invoked research in ESP, especially the needs of various groups of learners or people who need to have significant command of English. Oke. ESP di Indonesia, pengajaran bahasa Inggris telah meningkat baik di sektor swasta dan lembaga-lembaga formal seperti di negara bagian universitas swasta, dan permintaan yang dihasilkan uang muka dalam perdagangan dan industri mengharuskan orang memiliki perintah bahasa yang memadai baik secara lisan maupun tulisan. Terlepas dari meningkatnya permintaan untuk pengajaran bahasa Inggris, cenderung mendorong penelitian yang cukup dalam ESP, terutama kebutuhan sebagai kelompok pelajar atau orang-orang yang perlu memiliki cukup perintah dalam bahasa Inggris. Kebutuhan untuk mengatasi masalah ESP lebih jauh diharuskan oleh fakta bahwa hasil pengajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah menengah tidak terlalu mengembirakan walaupun telah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun. Dan pada tingkat tersier dari guru banyak keluhan dan majikan universitas menunjukkan bahwa keterampilan dalam bahasa Inggris seperti menulis laporan, membaca buku dan lain-lain adalah masalah yang dirasakan membutuhkan dukungan dari penelitian. Jadi bukti lain yang perlu dicari adalah apakah studi atau penelitian tentang kebutuhan untuk menggunakan bahasa Inggris di tingkat nasional telah dilakukan dan memberikan pembenaran analisis kondisi ESP saat ini di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan mengenai ESP. Yang pertama adalah ESP zaman sekarang, kedua ESP pada jurnal, ketiga ESP akan datang, dan yang terakhir itu ESP yang berkembang pada di Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.